Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin menganalisa terkait demonstrasi yang sedang berlangsung ya. Nah, demonstrasi yang puncaknya memang mencapai hari ini gitu kan. Ini seperti diberitakan oleh Kompas ya, Jakarta, kompas.com. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar puncak demo Indonesia Gelap di depan Istana Negara Jakarta Pusat Kamis 20 Februari 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Koordinator Pusat Herianto menegaskan bahwa terdapat 9 tuntutan terbaru dalam puncak demo Indonesia Gelap. Pertama, mengkaji ulang ya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk tahun anggaran 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat ya. Kemudian ketiga, evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI. Keempat, menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara minerba yang menurut BEMSI bermasalah. Kelima, menolak dui fungsi TNI. Keenam, disahkan Undang-Undang Perampasan Aset, ungkap Herianto saat dikonfirmasi kompas.com Kamis 20 Februari 2025. Ketujuh, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Kedelapan, menolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kesembilan, tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan sekarang, ujar dia. Dalam kesempatan ini Herianto menegaskan bahwa puncak demo Indonesia Gelap akan tetap digelar di depan Istana Negara meski polisi meminta tidak berunjuk rasa di area tersebut. Herianto mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Istana Negara merupakan sebuah momentum bagi mereka. Kami akan tetap demo karena itu sebuah momentum dengan hari pelantikannya kepala daerah, ungkap Herianto. Menurut rencana, BEMSI akan kumpul di IRTI Monas Jakarta Pusat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan memulai berdemonstrasi pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Titik aksi di Patung Kuda dan di depan istana, ujar dia. Kemudian diberitakan sebelumnya Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menjaga ketertiban saat pelantikan kepala daerah di Istana Negara pada Kamis 20 Februari 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polri Ade Arisam Indradi meminta masyarakat menghormati agenda kenegaraan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati jalannya acara kenegaraan dengan menjaga ketertiban, keamanan bersama untuk terciptanya suasana yang damai dan kondusif, kata Kombes Pol Ade Ari dalam keterangannya Rabu 19 Februari 2025. Ade Ari mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara. Area sekitar istana saat ini dinyatakan steril demi menjaga ketertiban dan keamanan. Kami berharap imbauan ini dapat dipatuhi demi menjaga kelancaran aktivitas serta ketertiban umum di wilayah tersebut. Ya, oke. Jadi itu 9 tuntutan pendemo ya mahasiswa yang disampaikan. Ada 9 hal tadi yang sudah dibahas. Ya, judul demonya memang Indonesia Gelap ya. Ini semacam ya bukan sindiran ya, tapi memang tuntutan daripada mahasiswa bahwa melihat menurut mereka, tentu saja klaim menurut para mahasiswa ini ya masa depan mungkin Indonesia ya, atau melihat bagaimana proses politik atau proses kebijakan atau pemerintah hari ini agaknya mengkhawatirkan gitu ya, sehingga dianggap sebagai Indonesia Gelap. Dan hal ini langsung juga ya dibantah oleh Pak Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan gitu, yang memberikan komentar ya. Ini diberitakan oleh CNN ya, Jakarta CNN Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DN
Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat berdemonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, saat ini Indonesia telah berjalan dengan cukup baik meski memang ada kekurangan di berbagai sisi. Namun, kekurangan tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara lain termasuk Amerika Serikat. Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja nggak kurang. Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Katanya dalam acara kumparan The Economics Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta Rabu 19 Februari. Luhut mengatakan anak muda sebenarnya punya peluang bekerja di Indonesia. Ia mencontohkan 300 anak muda yang saat ini mengerjakan government teknologi alias GovTech. Karena itu ia menilai orang yang menilai Indonesia gelap tidak tepat. Jadi kalau ada orang yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini katanya. Luhut juga mengklaim bahwa di Indonesia saat ini berada di jalur yang cukup baik. Secara khusus ia membandingkan RI dengan AS di mana banyak tunawisma di negeri Paman Sam tersebut. Sedangkan di Indonesia kata Luhut tidak ada tunawisma. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia. Kita hanya lihat kurangnya. Di mana sih yang sempurna? Di Amerika tuh homeless. Kita nggak ada homeless di sini. Ya, kurang banyak yang kurang. Itulah tugas kita semua untuk memperbaiki. Dan kita on the right track sekarang memperbaiki itu semua sambungnya. Aksi Indonesia Gelap yang diinisiasi para mahasiswa dan tagar hashtag kabur aja dulu yang kini ramai di media sosial dinilai merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara ini. Kemarahan rakyat dipantik sejumlah kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, makan bergizi gratis, MBG, serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Demonstrasi Indonesia Gelap digelar di Jakarta dan beberapa daerah lain sejak Senin 17 Februari. Aksi puncaknya rencananya digelar pada hari ini, Kamis ya, 20 Februari 2025. Nah itu ya, jadi ada 9 tuntutan yang disampaikan oleh pendemo ya, mahasiswa. Kemudian ya dianggap oleh Pak Luhut itu sebagai ya yang gelap itu bukan Indonesia ya, tapi kau itu maksudnya ke pendemo. Nah seperti apa sih sebetulnya situasinya? Ya banyak ya kalau kita lihat situasi saat ini. Tapi terus dalam perekonomian, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu kan termasuk salah satu hal yang direspon oleh mahasiswa gitu ya. Nah kemudian ada targetan-targetan daripada pemerintah, misalnya program bergizi gratis, makan bergizi gratis itu kan memang jadi program populer Pak Prabowo yang sekarang juga salah satu poin yang memang digugat oleh mahasiswa, perlu pengkajian ulang. Karena dulu ketika masa kampanye itu ketika dihitung memang mencapai 500 triliun ya per tahun. Tentu angka itu angka yang sangat besar. Bahkan pada dialog tim sukses pada saat itu bagaimana Aiman Wicaksono dari paslon 3 pada saat itu mengklaim bahwa dengan dana 500 triliun itu program daripada Ganjar Mahfud itu bisa lebih dari beberapa puluh program gitu ya, banyak sekali program dengan anggaran yang sama. Jadi satu program yaitu makan bergizi gratis itu setara dengan banyak program yang ditawarkan oleh Pak Mahfud pada saat itu ya. Angkanya tadi 500 triliunan. Oke, ya itulah barangkali ya mahasiswa demo ingin memberikan suaranya ya, dan demo ini kan suara masyarakat gitu kan. Tinggal bagaimana nanti pemerintah menyikapi hal tersebut. Tentu kita tidak berharap dari demo itu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif pemikiran bagi pemerintah ya, supaya ya ada perbaikan. Pada intinya kan baik pemerintah ataupun pemerintah ingin ada perbaikan gitu. Nah, berarti sikap kita terhadap pendemo pun ya tidak perlu sampai nyinyir atau hal apapun gitu ya. Bahwa soal saling klaim ya itu kan ada dialog, ada narasi, ada dialektika yang bisa kita lakukan ya. Nah, itulah 9 tuntutan yang disampaikan oleh para pendemonstrasi mahasiswa ya dengan tajuk Indonesia Gelap yang direspon oleh Pak Luhut itu seperti itulah, seperti tadi disampaikan. Oke.